Ferland Mendy perpanjang kontrak dengan Real Madrid. Carlo Ancelotti mengungkapkan bahwa Ferland Mendy telah menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid. Mendy perpanjang kontrak hingga 2027. Mendy bergabung dengan Real Madrid pada 2019 lalu. Bek kiri asal Prancis tersebut ditebus seharga 48 juta euro dari Lyon. Mendy kerap diganggu cedera selama membela Los Blancos. Meski begitu, pemain berusia 29 tahun itu telah memainkan 176 pertandingan dengan menyumbang 6 gol dan 10 assist. Selama berada di Santiago Bernabeu, Mendy juga telah memenangkan banyak gelar. Itu termasuk 3 gelar La Liga dan 2 Liga Champions. Kontrak Mendy bersama Real Madrid awalnya akan berakhir pada 2025, kini sang pemain telah memperpanjang kontraknya. Perpanjangan kontrak Mendy dikonfirmasi oleh pelatih Los Blancos, Carlo Ancelotti. Menurut laporan Fabrizio Romano, Mendy menekan kontrak baru sampai 2027. Kami senang dengannya, dia telah memperbarui kontraknya dan dia bermain dengan sangat baik, kata Ancelotti di situs resmi klub. Pelatih asal Italia tersebut juga memuji kualitas Mendy. Menurutnya, Mendy memiliki kualitas ofensif dan defensif sama baiknya. Secara defensif dia bermain di level yang sangat tinggi. Saya tidak memintanya untuk menguasai bola seperti bek sayap lainnya karena kami memiliki pemain sayap kiri yang sangat kuat, lanjutnya. Dia juga dapat melakukan pekerjaan ofensif, tetapi kami tidak meminta itu darinya. Jika kami memiliki pemain sayap yang bermain lebih ke tengah, dia dapat melakukan lebih banyak serangan. Bukan minta pemain baru, Carlo Ancelotti ingin Real Madrid tambah pelatih lagi. Permintaan cukup unik dilakukan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Biasanya, seorang pelatih akan meminta pemain baru untuk memperkuat tim yang diasuhnya. Namun berbeda dengan permintaan Carlo Ancelotti kali ini. Don Carlo, sapaannya, tak mengharapkan Real Madrid mencari pemain baru untuk menggantikan Toni Kroos yang pensiun. Ia juga tak meminta El Real mencari bek baru untuk menambal posisi yang ditinggalkan David Alaba yang mengalami cedera panjang. Namun, Don Carlo malah meminta Real Madrid mendatangkan pelatih baru. Permintaan Carlo Ancelotti itu bertujuan untuk memperkuat tim pelatih yang ada di Real Madrid saat ini. Alhasil, pelatih baru yang mungkin didatangkan Real Madrid akan berposisi sebagai asisten yang menangani bidang tertentu. Dikutip dari Relevo, Real Madrid kini memiliki 8 staf kepelatihan, tak termasuk Carlo Ancelotti. Sebagai perbandingan saja, staf yang dimiliki Ancelotti ini tak ada apa-apanya dibanding Unai Emery yang saat ini menangani Aston Villa. Emery disebut memiliki 20 staf kepelatihan yang membantunya melaksanakan tugas. Bisa dibilang staf pelatih Ancelotti di Real Madrid mesti memangku tugas yang cukup banyak. Dikutip dari Football Espana, hanya David Ancelotti dan Francesco Mauri saja yang fokus mengurusi taktikal Real Madrid. Selebihnya, para asisten pelatih yang ada harus berbagi tugas menangani beragam hal. Untuk itu Carlo Ancelotti merasa tambahan asisten pelatih akan sangat membantu dirinya dan tim. Ia juga yakin penambahan asisten pelatih akan membuat penampilan Real Madrid makin ganas lagi. Sebenarnya para petinggi Real Madrid tak anti dengan penambahan staf pelatih. Namun mereka juga punya kriteria tertentu untuk hal yang sama. Mereka ingin staf pelatih yang didatangkan bisa bertahan di klub dalam waktu lama. Para petinggi tak ingin staf yang baru langsung pergi ketika Carlo Ancelotti angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Cari bek tengah baru, Real Madrid incar bek RB Leipzig ini. Klub La Liga, Real Madrid dikabarkan ingin mendatangkan bek tengah baru di tahun 2025. Los Blancos dikabarkan ingin merekrut Castello Luqueba dari RB Leipzig. Seperti yang sudah diketahui, di musim tahun 2024 sampai tahun 2025 ini Real Madrid memiliki stok bek tengah yang terbatas. Namun apesnya, beberapa bek mereka harus tumbang akibat mengalami cedera. Real Madrid tidak ingin situasi ini terus berlanjut. Mereka berencana untuk memperkuat sektor tersebut di tahun 2025 nanti. Dilansir Marca, Real Madrid sudah menemukan kandidat yang pas untuk tim mereka. Los Blancos ingin merekrut Castello Luqueba dari RB Leipzig. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sangat tertarik untuk memboyong Luqueba dari RB Leipzig. Bek berusia 21 tahun itu merupakan sosok rising start di skuad Die Roten Bullen. Di usianya yang masih muda, ia mulai rutin jadi starter di lini pertahanan Leipzig. Sang bek dinilai punya potensi jadi bek top di masa depan, jadi Real Madrid tertarik untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan tersebut, Real Madrid benar-benar serius ingin mengamankan jasa Luqueba.
Mereka baru-baru ini mengirimkan pemandu bakat mereka untuk menyaksikan aksi Lukeba. Pemandu bakat Madrid itu menghadiri laga Atletico Madrid vs RB Leipzig di ajang Liga Champions. Real Madrid dikabarkan akan beberapa kali lagi mengamati sang bek lagi sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas. Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang.
Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang. Andai tak segera memperpanjang kontrak, ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.